Halo, selamat malam kepada seluruh partisipan yang telah bergabung bersama Inti Jabar pada malam ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat ya. Bapak Ibu, kita memang ada vakum sejak bulan Januari ya Pak ya? Ya. Karena kita masih dalam suasana berkabung mengenang atas meninggalnya Bapak Dedi Wijaya Dharma, Ketua Perhimpunan Inti Jabar. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara utama pada malam ini, alangkah baiknya apabila kita bersama-sama memberikan atau mengheningkan cipta untuk mendoakan juga menghormati almarhum. Mengheningkan cipta dimulai. Ya, selesai. Pak Teddy, ya. Saya perkenalkan dulu pada malam ini kepada narasumber, Pak Bun Hong dan Pak Gai, juga kepada partisipan semua. Di sini di sebelah kiri saya ada Pak Teddy Hanafi. Beliau adalah salah satu pengurus Inti Jabar yang mengepalai Ketua Bidang Antar Lembaga dan Organisasi di Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Barat. Pak Teddy ini memang jarang nongol, tapi sekalinya nongol biasanya bikin gempar. Ya, selamat malam untuk para penonton dan peserta webinar Inti ya. Kita baru ketemu lagi setelah 2 bulan vakum. Jadi ya suasananya agak berbeda. Suasananya agak berbeda. Kalau dulu kita mengadakan webinar, selalu ada Pak Dedi yang mendampingi. Nah sekarang Pak Dedinya nggak ada. Kita seperti anak-anak yang harus mandiri. Maka dari itu kita tetap akan mengadakan webinar ini seperti dulu setiap minggu, setiap hari Selasa. Untuk pertama ini webinar kita mengenai Hong Shui ya, pengaruh Hong Shui tahun kerbau terhadap pandemi Covid. Di sini ada 2 narasumber yang sangat saya hormati. Beliau berdua adalah dosen Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama adalah Bapak Gai Subagja Suharja, PhD ya. Beliau adalah dosen tetap Desain Interior Universitas Kristen Maranatha. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Lim Bun Hong, MT. Beliau juga sebagai dosen tetap Desain Interior Universitas Kristen Maranatha. Ya, memang berdua ini yang kami hormati. Ini adalah beliau ahli, kalau Pak Bun Hong itu ahli dalam hal Feng Shui ya. Feng Shui, Pak. Feng Shui ya. Pak, mendingan maskernya dibuka pada saya udah pakai masker, Pak. Jadi ngebekem suaranya. Oh gitu. Nah, terus gantengnya juga jadi nggak kelihatan Pak kalau pakai masker. Oh. Ya, kita berdua sudah dites PCR, dites antigen. Kita berdua negatif ya. Nah, Pak Bun Hong ini sebagai ahli Hong Shui dan Pak Gai Subagja Suharja ini sebagai ahli interior desain. Ya. Oke, silakan Bu Beneta untuk dilanjutkan. Ya, sebelumnya kita memang terasa sedikit kesulitan ya Pak ya bikin acara lagi karena berbagai hal. Biasanya Pak Dedi ada di sini, sekarang nggak ada. Seperti yang Pak Teddy bilang, memang kehilangan Pak Dedi Wijaya itu kehilangan yang luar biasa ya. Cukup besar, pukulan yang aduh. Aduh, ini Ibu mulai baper. Iya. Ya, nggak apa-apa. Saya percaya Pak Dedi selalu mendampingi kita. Jangan-jangan ada di sini sekarang, Pak. Mungkin ada ya, mendampingi kita. Karena buat Pak Dedi, inti adalah segalanya. Makanya inti kita harus pertahankan sekuat mungkin. Bekerja sekeras mungkin untuk inti. Oh, kita harus ngucapin terima kasih juga nih Pak. Selama Pak Dedi sakit itu, Pak Andi ini ketua Inti Jawa Tengah. Oh iya Pak. Beliau yang membantu mencarikan plasma ya, dari Jawa Tengah. Terima kasih cari sekali, sampai Pak Andi. datang ke Bandung, kita nggak keluar biaya apapun. Ya.
luar biasa Pak Andi. Pak Andi hadir ya, Pak Andi. Selamat malam buat Pak Andi Juga yang kami hormati. Pak Teddy Sugianto begitu tahu Pak Dedi sakit juga langsung bergerak. Ya, Juga ada Pak Chandra Yap yang selalu memberikan semangat, ayo dong Inti Jabar bikin acara lagi katanya. nah itu. Ya. Mau kita mulai sekarang ya Pak ya? Ya, oke, kita Silakan mulai sekarang. Bapak untuk memulai acara ini Pak Teddy. Kita mulai dari Pak Bun Hong. Ya, oke, kita mulai dari Pak Bun Hong. Selamat malam Pak Bun Hong. Sehat-sehat selalu ya. Semua keluarga sehat dan aman dari COVID. Silakan Pak Bun Hong, waktu kami persilahkan untuk Pak Bun Hong. Nah, jadi untuk membicarakan ini, maka saya harus menjelaskan Feng Shui itu apa. Kemudian tahun terbaik emas itu juga apa. Dari mana asalnya kan? Nah, terus itu. Next. Nah, oh nggak bisa satu-satu. Jadi Feng Shui itu sebetulnya Feng-nya adalah alam. Shui-nya air. Dalam dialek kan Feng Shui. Nah, kita lihat ini itu tak terlihat air terlihat. Kemudian kita lihat gambar yang itu adalah merupakan sejarah dari peradaban Tiongkok. Itu adalah mulai dari Yin Yang. Itu dari dinasti pertama Tiongkok yaitu dinasti Xia. Ya, kira-kira 2500 sebelum Masehi. Nah, Yin Yang itu sebetulnya asalnya ya dari terang dan gelap sebetulnya itu, makanya siang dan malam. Nah, karena siang itu panas, maka elemennya adalah api. Sore malam dingin, maka elemennya adalah air. Sedangkan dari malam mau ke siang itu kan ada pagi, maka elemennya adalah kayu. Dan kalau musimnya adalah musim semi. Kemudian setelah musim semi ke musim panas, dari musim panas ke musim dingin atau malam, maka ada sore atau musim gugur. Nah, itu digolongkan logam. Nah, ini baru ada 4 elemen. Elemen yang kelima, tanah, adalah bumi kita. Karena kalau tidak ada bumi kita, maka tidak ada gelap terang. Ya, gelap terang itu karena bumi kita berputar pada porosnya, ada yang gelap, ada yang terang, terus berganti, silih berganti, berputar, itulah yin yang. Nah, kalau kita lihat antara kata feng shui dan yin yang ini, itu adalah merupakan dua karakteristik yang berlawanan. Nah, ini sama dengan kehidupan manusia. Selalu mengalami dua hal yang berlawanan. Misalnya, sehat, sakit, kemudian bahagia, sedih, positif, negatif, pria, wanita, untung, rugi. Jadi sebetulnya Feng Shui itu mau disadari atau tidak sudah ada dalam kehidupan manusia. Gitu. Ya, oke, next. Jadi peradaban Tiongkok dimulai dari Yin Yang itu ya. Nah itu ada garis putus, ada garis nyambung. Nah sebetulnya itu merupakan lambang pria dan wanita. Jadi itu sebetulnya mewakili, maaf ya, mewakili alat kelamin. Kalau pria kan nggak terbagi dua, dia berupa kayak tongkat. Kalau wanita kan terbagi dua. Nah, inilah yin yang. Jadi karena bumi itu tuh berputar di tengah matahari, berputar mengelilingi matahari, maka bagian yang gelap terang itu silih berganti tiap hari. Nah, kalau satu putaran itu berarti 1 tahun. Ya, nanti di dalam 1 tahun itu akan mengalami 4 musim. Di Indonesia sendiri hanya 2 musim, tapi sebetulnya yang musim gugur dan musim semi itu nggak kerasa. Jadi kita di sini perbedaannya nggak terlalu jauh. Jadi kita anggap sebetulnya 4 musim, cuman yang 2 musim, musim semi dan musim gugur tidak terlalu terasa beda. Nah, gambar kedua, kita lihat ini bumi kita mengelilingi matahari pada jarak yang terdekat, ini musim dingin. Nah, itu ada tulisannya, itu di perihelion posisinya. Sedangkan pada jarak terjauh dari matahari, maka dia musim panas. Nah, setelah itu dari panas musim gugur, kemudian musim gugur ke musim semi, terus berputar setiap tahun. Kalau ini matahari, bumi berputar sendiri ini setiap hari, ya silih berganti siang malam. Nah, tahun baru Imlek sebetulnya
ini banyak orang yang belum tahu Imlek itu apa sih sebetulnya. Imlek itu adalah dialek Hokkien, sebetulnya adalah Yinli, itu Chinese-nya, jadi Chungwen-nya. Nah, Yin itu adalah bulan, Li itu sama dengan kalender. Jadi Imlek itu sama dengan Yinli, yaitu kalender yang berdasarkan bulan. Karena kalender Tiongkok itu didasarkan pada kalender bulan. Ya. Nah, bulan mengelilingi bumi itu memerlukan waktu 29,5 sekian hari. Kemudian bumi mengelilingi matahari setiap bulan membutuhkan 30-31 hari. Ya, ini kalender matahari hari yang Li. Maka itu ada perbedaan. Next, ada perbedaan 1 sampai 1,5 hari. Ya, jadi kalau dikali 12, maka kurang lebih ada perbedaan 12 hari. Maka kenapa Imlek itu tiap tahun akan maju kurang lebih 12 hari, kira-kira. Nah, sebetulnya kalender bulan ini yang berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi, itu sama dengan kalender di dalam penanggalan Islam. Hanya di dalam penanggalan Islam tidak pernah disesuaikan. Jadi si hari raya Lebaran terus maju setiap 12 hari kira-kira tiap tahun. Nah, kalau di Tiongkok itu setiap 3 tahun itu ditambah 1 bulan. Sehingga, nah di sini ada, untuk menyesuaikan dengan kalender matahari, maka setiap 3 tahun sekali ditambah 1 bulan. Bulan ke-13. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang tahu bahwa bulan ke-13 itu disebut juga dikenal bulan Lun. Atau kalau dalam Chungwennya adalah Runye. Ya, jadi supaya apa? Supaya Imlek maju dari Februari ke Januari, setelah sampai Januari maka ditambah 1 bulan sehingga dia balik lagi ke Februari. Maka kenapa kalender Tiongkok tidak pernah Imleknya lewat antara bulan Januari dan Februari. Ya, itu ada bulan Lun namanya, bukan Kabisat, awas beda, bukan Kabisat tetapi bulan Lun. Kalau Kabisat kan yang bisa dibagi 4 ya, bukan itu. Nah, ini kalender Tiongkok itu jadi merupakan gabungan kalender Yinli bulan dengan kalender Gregorian atau matahari yang Li. Nah, Yin Yang itu adalah bulan dan matahari. Nah, kalender Tiongkok itu sekarang tahunnya 2572. 2572 itu apa? Itu sebetulnya 2021 ditambah 551. Nah, 551-nya adalah kelahiran Konfusius atau di dalam bahasa Mandarin Kongzi. Nah, itu. Jadi sebetulnya 2572 banyak yang nggak tahu adalah 2021 ditambah 2551. Kalau 2021 itu dimulai dari tahun 0, yaitu tahun kelahiran Yesus, ya, internasional. Jadi kalender Tiongkok itu terdiri dari elemen langit dan elemen bumi. Nah, tahun ini elemen langitnya adalah logam. Logamnya minus, itu yin. Kalau minus itu yin. Kalau plus yang. Nah, elemen buminya adalah tanah yin. Jadi kerbau itu sebetulnya nama di dalam Shio itu adalah cerita legenda. Jadi sebetulnya kita di dalam Feng Shui itu tidak bicara soal Shio sebetulnya. Tapi di balik kerbau itu adalah elemen tanah itu, tanah yin. Jadi kalau langit yin pasti bawahnya buminya yin. Jadi tidak ada langit plus buminya yin, tidak ada. Jadi selalu plus atau plus bumi, langit bumi yin atau yin. Jadi disebutnya tahun kerbau logam. Supaya keren, maka disebut kerbau emas. Itu supaya keren. Next. Nah, supaya keren disebut tahun kerbau emas. Ya, tapi sebetulnya di balik kerbau itu adalah elemen tanah. Nah, itu. Jadi ini penjelasan tentang tahun kerbau emas. Next. Nah, sistem kalender Tiongkok ini, lunar kalender ini, sistemnya itu terdiri dari elemen langit dan bumi. Ya, Tian Kan sama Ti Zhi. Nah, itu diawali dari yin yang sebetulnya. Yin itu malam, salah itu kebalik. Ya. Itu yin itu sebetulnya langit, salah, yang itu langit. Ini kebalik, sorry. Coba, terusin. Yang itu sebetulnya kebalik ini. Ini harusnya yangnya di bawah, yinnya di atas yang hitam. Tapi nggak apa-apa ya. Nah,
Yang itu langit, yang yin itu adalah bumi. Next. Nah, terusin lagi. Nah, dari sini, maka karena eh, panas itu, musim panas itu yang putih itu panas ya, maka itu adalah digolongkan elemen api. Kemudian yang dingin malam atau musim dingin itu digolongkan elemen air. Sedangkan kalau dari musim dingin ke musim semi itu digolongkan kayu. Nah, kemudian dari musim panas ke musim dingin itu ada musim gugur itu digolongkan logam. Jadi muncul nanti 5 elemen. Nah, tanahnya yang tadi saya sudah jelaskan adalah bumi kita. Ya. Dan ini 5 elemen itu lambangnya kalau api itu segitiga, tanah kotak itu, kalau logam itu bulat, air itu bentuknya seperti angkung, kalau kayu itu lurus kayak persegi panjang lurus, lebih panjang gitu. Nah, elemen buminya kalau kita lihat, ini kan elemen bumi ada elemen langit. Elemen bumi itu adalah 4 elemen yang tadi api, logam, air, kayu dikali 2 yin yang, jadi ada 8. Sedangkan elemen tanahnya itu karena mengalami 4 kondisi, maka dia akan ada 4 elemen tanahnya, 4 jenis. Jadi elemen tanah musim panas, elemen tanah musim gugur, elemen tanah musim dingin, elemen tanah musim semi, ada 4. Jadi totalnya 12 elemen bumi. Nah, jadi, nah, next. Elemen langit, nah, 5 elemen, api, tanah, logam, air, dikali 2 yin yang. Maka ada 10. Nah, elemen langit hanya 10. Karena tidak ada tanah yang mengalami 4 musim. Jadi kita lihat kalender Tiongkok itu merupakan kombinasi langit dan bumi. Ya, elemen langit tadi 10. Maka ini rinciannya, 10 elemennya itu adalah kayu, api, tanah, logam, air. Nah, ini sebetulnya satu siklus. Kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air. Nah, ini tulisan Chungwennya itu Jai Ping Ting. Nah, itu, ya. Kalau yang belajar bahasa Tionghoa mungkin tahu urutannya Jai Ping Ting, U, Ji, Geng Sim, dan Kue. Nah, yang 12 itu adalah kayunya positif negatif, kan ada tanah. Nah, itu tanahnya tanah musim semi. Karena kayu itu musim semi. Kemudian api musim panas, tanahnya musim panas. Nah, kemudian logam musim gugur, tanahnya musim gugur. Lalu air itu musim dingin, nah tanahnya juga musim dingin. Nah, tulisan Chungwennya itu, tulisan Tionghoanya. Nah, inilah yang di elemen bumi itu adalah Shio. Ini 12 itu adalah 12 Shio. Nah, itu ada sebelahnya ada tulisan itu tulisan aslinya. Jadi kalau macan itu Hu, kalau kelinci itu apa tuh ya? Saya lupa. Kalau naga itu Long. Nah, itu tulisan aslinya Tionghoanya di situ. Ya, Chungwennya di sebelah kanan. Jadi sebetulnya elemen bumi itu yang namanya Shio. Tapi Shio ini kita tidak akan bicarakan lagi di dalam ilmu feng shui karena apa? Shio itu adalah cerita legenda. Ya. Jadi kita di balik Shio itu adalah elemen misalnya kayak sekarang. Shio kerbau itu elemennya adalah tanah. Maka tanahnya sekarang karena tanahnya logam maka disebutnya kerbau logam. Kalau tahun depan maka akan setelah tanah kerbau ini maka akan ke macan. Ya. Lalu macannya macan apa tahun depan? Nah, ininya juga naik. Macan turun. Jadi dari logam turun ke bawah, ke air. Jadi tahun depan akan bisa kita ketahui adalah macan air. Tapi kita lihat di balik macan itu adalah kayu positif. Airnya adalah air negatif. Jadi ini terus saja diurut. Tahun berikutnya lagi maka kelinci air juga. Nah, airnya negatif. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu yang warga keturunan pasti tahu, kalau tikus katanya ciong dengan kuda. Nah, coba kita lihat dulu. Tikus itu adalah air positif. Kuda adalah api positif. Jadi sebetulnya bukan binatangnya itu yang berkelahi, tetapi air dan apinya itu yang konflik. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Lalu kalau kita lihat monyet dengan macan. Monyet adalah logam. Macan adalah kayu, sama-sama positif. Itulah yang konflik. Logam lawan kayu. Karena logam dianggap memotong kayu. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita lihat naga adalah tanah plus
Kenapa dengan anjing yang juga tanah itu sama-sama konflik lagi? Nah, ini posisinya yang tulisan Chungwonnya agak salah, tapi nggak apa-apa. Ya, ya. Kenapa? Itu sebetulnya karena apa? Karena naga adalah tanah di musim semi yang mengandung kayu. Sedangkan anjing itu adalah tanah yang di musim gugur mengandung logam. Nah, logam dan kayunya itu ada konflik. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa Jong itu adalah konfliknya elemen, bukan binatang berkelahi. Oke, terus. Nah, ini urutan daripada energi yang dipetakan di dalam bumi kita. Nah, kalau di atas coba kita lihat. Klik terus. Ini hanya untuk penjelasan aja. Nah, ini adalah siang api yang di atas itu, jadi ini yang ini yang putih. Nah, ini putih ya. Di atas terang, siang, panas, elemennya api. Kemudian yang sebelahnya. Nah, ini setelah api, maka itu tanahnya adalah tanah musim panas. Klik. Nah, tanah musim panas. Ini sifat tanahnya kering. Karena setelah musim panas. Kita lihat musim gugur. Terus klik. Musim dingin dulu. Oh, musim dingin karena itu yin yang. Musim dingin dulu itu adalah air. Gelap, malam, dingin, air. Nah, sebelahnya ini tanahnya, maka karena tanahnya setelah musim dingin, maka tanahnya mengandung air. Musim dingin, tanah musim dingin. Nah, tahun ini itu ada tanah yang mengandung air itu musim dingin itu. Ya, Chou itu dibacanya Chou. Ya. Terusin. Ini tanah musim semi. Nah, maka ini hijau itu semi, kayu. Maka tanahnya juga tanah musim semi. Terusin, klik lagi. Nah, ini tanah musim semi. Kemudian musim gugur. Nah, ini musim gugur, sore, gugur, logam, elemennya, maka tanahnya adalah tanah musim gugur. Ya, jadi ini adalah sebetulnya pemetaan energi akibat perputaran bumi sendiri dan atau bumi mengelilingi matahari. Maka tiap jam ini, karena ini setiap bagian adalah 15 derajat, maka totalnya ini 360 derajat, 360 dibagi 15, maka ada 24 bagian. 24 bagian itu adalah 24 jam, atau sama dengan 1 tahun, sama. Ya. Nah, itu setiap jam itu bumi kita itu berputar 15 derajat. Jadi 24 jam itu persis satu putaran. Ya, 1 hari. Oke, terus atau 1 tahun sama. Terus. Nah, ini kita sudah menuju ke ada hubungan dengan kesehatan. Dalam ilmunya pengobatan Tiongkok yang disebut TCM atau acupuncture, yaitu TCM itu the traditional Chinese medicine ya, dan acupuncture itu 5 elemen tadi itu identik dengan organ tubuh. Next. Nah, ini yang perlu diketahui. Next, klik. Nah, terus klik. Nah, api ya, itu ada hubungannya dengan jantung. Kemudian sirkulasi darah kita jadi ada hubungannya. Kalau panca inderanya mata dan lidah. Kemudian tanah itu ada hubungannya dengan pencernaan. Perut kita. Kalau wanita itu buah dada atau rahim. Ya, kemudian panca inderanya mulut. Nah, metal itu logamnya itu adalah respiratori, itu adalah saluran organ pernapasan. Kemudian usus bisa. Kemudian hidung karena pernapasan berhubungan dengan hidung. Nah, satu lagi kulit. Nah, ini ada hubungannya dengan usus, kulit, dan hidung. Tapi intinya adalah pernapasan. Air adalah ginjal karena dia pencuci darah. Termasuk bladder itu adalah prostat ya. Kalau prostat bukan bladder itu apa ya? Saluran kemih itu. Ya, saluran indung telur kalau di cewek. Kemudian prostat kalau pria, dan panca inderanya adalah telinga. Nah, yang berikut yang terakhir adalah kayu. Nah, kayu itu ada hubungannya dengan liver, pankreas, empedu, tulang, sistem otot, dan kepala. Nah, ini perlu diketahui. Jadi kita lihat ya, bahwa kayu itu adalah liver, pankreas, empedu. Api adalah jantung dan darah. Ya. Kemudian metal itu pernafasan. Nah, karena ini akan ada hubungannya dengan virus COVID.
Nah, oke, next. Nah, virus COVID itu kan bentuknya begini. Nah, itu bentuknya. Meskipun diklaim oleh orang, sementara orang ini dianggap, oh ini gambar artis, tapi sebetulnya, aduh jangan terus langsung dulu. Satu-satu, Pak. Ya, jadi bentuknya bulat, maka bentuk bulat yang sesuai tadi saya jelaskan dalam 5 unsur, bulat itu adalah termasuk elemen logam. Ya. Nah, dalam hubungan 5 unsur, elemen logam kita lihat, di sini ada panah. Logam, panah ke atas ke kayu. Itu berarti logam memotong kayu. Nah, kayu menggeburkan tanah. Dari kayu ke bawah panahnya. Kemudian tanah menyerap air. Nah, air mematikan api ke kanan. Api melelehkan logam. Tapi ini hubungan tidak hanya searah, tapi dua arah. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Logam memotong kayu, tapi jangan salah. Kalau kayunya keras, maka logamnya bisa tumpul. Kemudian air juga mematikan api. Tapi kalau apinya kuat, maka airnya menguap. Nah, begitu. Jadi ini prinsip ini bolak-balik. Ya. Di satu sisi dia mengalahkan, tapi di satu sisi juga melemah. Nah, ini ada pengertian logis yang begini. Nah, kita lihat dalam hubungan 5 elemen, logam memotong kayu. Nah, jadi virus ini ya memotong maksudnya memotong itu berpengaruh paling berat terhadap hati, pankreas, empedu ini syaraf. Jadi kalau orang itu punya penyakit yang ada hubungannya dengan organ pankreas atau hati atau empedu yang bermasalah, misalnya seperti diabetes. Nah, pankreasnya kan nggak berfungsi itu. Nah, itu akan bisa berbahaya sekali. Ya, satu. Kemudian logam melemahkan api, karena api melelehkan logam, tapi di satu sisi logam juga melemahkan api. Dan juga karena tanah selalu menghasilkan logam, maka dia melemahkan tanah si logam. Nah, api adalah jantung, darah, mata, lidah. Nah, makanya orang yang ada riwayat penyakit jantung oleh kena virus itu akan juga lebih berbahaya. Ya. Kemudian kita lihat tanah ada hubungannya dengan pencernaan. Pencernaan kandungan buah dada bagi orang-orang yang ada masalah di kandungan buah dada atau pencernaan ini berbahaya, misalnya kanker atau apa ya. Nah, itu virus ini akan berbahaya terhadap organ tubuh tadi yang mengalami masalah. Nah, jadi ini ada hubungannya virus itu dengan itu ya. Dari kita lihat dari sisi bentuk. Oke, lanjut next. Nah, tadi sudah dijelaskan paru-paru organ pernapasan itu termasuk logam. Nah, jadi paru-paru, hidung dan usus ya tadi. Jadi termasuk itu. Nah, kita kilas balik ke tahun 2020. Next. Nah, 2020. Tahun tikus emas. Nah, emasnya itu adalah dibaca ini keng. Keng itu artinya adalah logam positif. Terus next. Nah, logam positif. Sedangkan tikusnya itu adalah ce. Ce itu adalah air elemennya. Terus nah, tikus itu adalah air positif. Jadi kita lihat di sini logam itu kan tadi mewakili paru-paru. Kemudian ada air yang kuat. Maka logam ini sangat tinggi. Jadi kehilangan api, kehilangan penghangat. Maka ini virus ini di tahun 2020 menyerang paru-paru itu paling berat. Ya, gitu. Lanjut, next. Nah, ini kondisi logam dingin, basah, lemah. Virus COVID yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru ini di tahun ini menunjukkan grafik akan naik. Nah, next. Sekarang kita bicara tahun ini. Nah, tahun ini adalah tahun Xing Chou Nian. Nah, itu tulisannya Xing Chou. Xing itu adalah logam, min. Sedangkan Chou adalah tanah tadi. Tapi di dalam Chou itu ada 3 unsur, yaitu Qi, Xing, Kui. Nah, itu adalah tanah, logam, air lagi. Nah, jadi tahun ini kalau kita lihat, meskipun ada tanah yang bisa membantu logam, tetapi masih ada logam dan air yang dingin. Dan tanahnya ini tanah setelah musim dingin. Itu tanahnya paling dingin di antara tanah yang lain. Jadi ini juga tahun ini saya rasa
pandemi COVID masih akan terus berlanjut tahun ini. Nah, kita lihat next berikutnya. Nah, ini kita lihat tahun kerbau logam dulu, kerbau emas dulu tahun ini. Kita lihat elemen-elemen tanggal-tanggalnya 12 Februari, 12 Maret ini. Ini yang hijau saya warnai itu adalah kayu, tanahnya musim semi. Nah, itu kalau kita lihat ini, maka si kayu api itu kalah dengan tahun kerbau logam yang tadi dingin dan berbasah. Ya, maka tahun ini klik terus next satu lagi. Nah, sepanjang tahun ini masih pandemi COVID masih akan berlangsung. Saya selalu bilang kemungkinan karena tidak ada sesuatu di dunia yang 100% pasti di dalam prediksi manusia. Terusin. Nah, berikutnya kita menuju ke tahun macan air. Jangan diklik-klik dulu. Sebentar, tolong berhenti dulu. Tahun macan air tahun depan, kan saya sudah jelasin tadi. Macan itu adalah kayu positif. Di dalamnya isinya ada 3 elemen, yaitu Ja, Ping, U. Nah, kalau dibacanya itu kayu, api, dan tanah. Nah, ini ada air. Nah, kalau kita lihat, ada air, ada kayu, ada api, ada tanah. Udah 4 elemen. Ditambah logam, maka itu akan 5 elemen. Maka tahun macan air ini kemungkinan si pandemi COVID akan jauh lebih berkurang tahun ini. Karena ini sudah energinya sudah mulai seimbang. Beda dengan tahun 2020, 2021, 2019 juga masih basah. Jadi 3 tahun itu basah. Nah, kita lihat. Jadi kita menurut analisa saya dari melihat elemen yang akan muncul pada tahun depan, maka tahun depan itu kemungkinan pandemi COVID bisa berkurang. Saya tidak tahu akan berakhir atau gimana, tapi yang jelas pasti berkurang. Ya, mudah-mudahan ya berakhir, mudah-mudahan. Gitu. Ya, next. Nah, ini gambarnya macan. Terus ini next, sekali lagi, 2 kali. Nah, mungkin virus COVID-nya takut sama macan. Ya. Nah, itu kira-kira analisa saya singkat saja begitu. Jadi, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan Pak Bun Hong ya. Jadi, nah ini kita kadang-kadang ada beberapa orang atau kelompok yang menganggap Hong Shui itu adalah apa ya? Tahayul ya. Kalau mendengarkan penjelasan Pak Bun Hong, saya menarik kesimpulan ya bahwa Hong Shui itu ada dasar astronomi, ada dasar energi alam semesta, jadi keselarasan alam semesta. Apa begitu Pak Bun Hong? Ya, betul. Ya. Jadi kan itu kan lain dapat titik. Ya. Dan lain dari yang aneh. Ya. Dan itu terjadi setiap hari dalam masyarakat. Jadi kalau Feng Shui adalah tahayul, maka tidak akan terjadi mata ini banyak sekali orang berpikir bahwa Feng Shui adalah kepercayaan. Saya ada dari yang bilang Feng Shui itu supaya hoki. Nah, sekarang ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, Feng Shui percaya? Kalau percaya itu adalah yang mau menjadi dalam kepercayaan. Dan kalau kepercayaan Feng Shui adalah maka tidak akan diizinkan, diajarkan dan masa mau tambah kepercayaan baru? Lalu yang kedua, Feng Shui hubungannya dengan orang-orang kaya. Nah, kalau orang-orang Feng Shui jadi kaya, Ya, betul Pak. Saya lihat, saya membuat satu desain, misalnya rumah menggunakan aplikasi tujuannya supaya hoki. Mahasiswa berpendapat begitu. Tetapi saya tanya baik-baik, kalau Anda
membuat satu desain rumah interior, lalu ada hubungannya dengan hobi. Bagaimana menurut? Kalau kita membuat rumah yang dengan desain interior yang bagus, ada hubungannya dengan hobi. Nah ini Pak, sepertinya mungkin penjelasannya ya saya bukan ahli Hong Shui, tapi saya menarik kesimpulan seperti begini. Ya. Jadi Hong Shui mungkin ya itu berhubungan dengan tubuh kita. Ya. Kalau misalnya bangunan kita energinya tidak selaras dengan kita, boro-boro mau dagang Pak, mungkin kesehatan kita juga nggak bagus gitu. Kira-kira mungkin benar nggak Pak? Kira-kira seperti itu. Betul. Jadi kalau hobi itu tujuan utama dan kan keseimbangan yang gambarnya yang itu. Kalau kita seimbang, ditinggal di rumah kita dengan nyaman, maka kita akan bisa istirahat dengan baik. Ya. Maka kalau kita istirahat dengan baik, maka kita bisa Jernih pikiran juga ya Pak ya. pikiran dengan baik. Ya. Itu hasilnya lebih baik. Itu ada hubungan. Sama dengan desain rumah kita, arsitek bagus, nyaman, interior kita enak, itu juga sama. Ada hubungan tidak langsung dengan hobi. Jadi nggak ada salahnya kita menggunakan hobi untuk meningkatkan kinerja kita supaya hasilnya lebih baik. Jelas ada hubungan dengan hobi. Ya. Ya. Jadi penjelasan yang sangat masuk di akal ya, saya rasa. Jadi sejarah ilmu Hong Shui ini juga sepertinya sudah sekian ribu tahun ya, bahkan sebelum Masehi. Ya, artinya memang sejarah Tiongkok yang saya tahu tuh 5.000 tahun sebelum Masehi sudah ada satu kebudayaan. Ya, jadi mungkin dari sekian ribu tahun orang mempelajari keselarasan alam semesta, dan setahu saya ilmu astronomi di Tiongkok sana dari zaman purba sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi ya ini sangat masuk di akal Pak Bun Hong ya. Jadi ternyata Hong Shui itu bukan satu tahayul dan satu magic ataupun apa. Ini adalah sebetulnya Ada ilmu hitungan-hitungannya ya Pak ya? hitung-hitungan. Jadi ini tuh ilmu alam ya, jadi alam semesta, astronomi dan lain sebagainya ada di dalam ini ilmu Hong Shui tersebut. Pak, sebelum masuk ke sesi berikutnya saya mau tanya nih Pak. Konon katanya kalau rumah nomor 4 itu kan identik dengan sesuatu yang tidak baik Pak. Kalau usaha apa katanya selalu habis. Tapi saya saat melihat satu tempat Pak, nomor 4, dokter hewan Pak, itu yang namanya ngantri Pak, sehari bisa 100 orang Pak, 100 pasien. Kenapa bisa begitu? Di satu sisi yang nomor 4 habis-habisan, yang satu sisi malah sangat sukses sekali. Apa itu tergantung dari tanahnya, apa dari orangnya Pak? Ya, ini kita itu kan di Indonesia selalu ada mengkait-kaitkan sesuatu. Jadi misalnya 4. Kalau di dalam dialek Hokkien itu kan si, ya 4 itu. Dan kalau mati juga kemungkinan namanya mungkin disebutnya si juga mati. Jadi kalau 4 itu identik dengan mati. Padahal kalau kita lihat tulisan Chungwennya, dibacanya kan kalau 4 kan se naik tuh ngomongnya. Tapi kalau mati kan se, beda, nadanya beda. Jadi sebetulnya nggak sama artinya 4 dan mati. Jadi 4 nggak ada kaitannya dengan mati atau sial, nggak ada kaitannya. Begitu pula dengan angka yang lain. Itu yang sering dianggap jelek. Kalau di Taiwan, angka 4, kalau Ibu Beneta punya nama Chungwen ya, misalnya tulisannya yang 4 coretan. 4 coretan tuh kalau yang tahu, itu misalnya contoh, seperti nama saya itu, Wen, Bun. Bun itu Wen. Wen itu kalau coretannya ada 4 tuh. Ya, soalnya saya pernah di Taiwan tuh waktu ditanyain nama, saya tulis nama saya Wen Feng. Fengnya Feng makmur itu yang coretannya 3 ada 1. Nah itu Wen itu 4, yaitu artinya nama yang ada coretan 4 itu malah bagus. Nah, kemudian coretan yang satu lagi, coretan yang 13, itu bagus.
di Taiwan, ya, awas. Maka di Taiwan ada lantai 4, ada lantai 13, ada nomor 4, ada nomor 13. Tidak masalah. Ya. 13 kenapa bagus? Kalau kita nulis one bukan ceban, itu ceban, iwan itu ceban. One-nya Wan Chung Wen yang lama, bukan Qian Tizi, tapi yang Han Tizi. Nah, itu nulisnya cebannya itu 13 coretan. Nah, kenapa 13 coretan bagus? Karena kalau kita ngomong one, itu ada kaitannya dengan zaman dulu ya, raja. Kalau dia keluar dari istana, maka prajuritnya akan bilang, Wan Sui, Wan Sui. Maksudnya apa? Wan Sui itu raja panjang umur lah gitu. Ya, ribuan tahun umurnya. Gitu. Jadi one itu angka 13 coretan itu dianggap bagus. Jadi kalau Ibu Beneta atau siapapun punya nama yang coretannya ada 4, 13, dan satu lagi 9. 9 itu adalah tulisan Huang Ti, teti. Nah, itu T-nya. Jadi itu kalau coretannya 9 namanya itu adalah power. Nah, nama saya itu kan Lin Wen Feng, yaitu Feng-nya itu Feng makmur. Feng-nya makmur kalau di jumlah coretannya ada 18. Nah, coretannya 9. Nah, lalu Wen-nya 4. Nah, maka Wen itu adalah budaya, orang yang berpendidikan. Maka Wen itu 4 coretan itu bagus. Feng-nya 18. Jadi makanya saya punya power dan punya pendidikan. Begitu. Ya. Jadi angka jangan dikait-kaitkan dengan Pak ya. kesialan lah gitu, mati kesialan itu jangan. Karena itu nggak ada hubungannya. Kita yang hubung-hubungkan gitu. Jadi, Ya. jadi angka itu sepertinya tergantung daerahnya mungkin Pak ya. Kalau Ya, misalnya angka sekarang 4, kalau orang punya nomor angkanya 4, kalau orangnya lagi hoki, siapa yang bisa ya aja ya Pak ya. menghalangi dia hokinya? Nggak Iya. ada. Iya. Ya, karena kita di dalam filosofi Tionghoa itu nomor 1 adalah Fuji, itu Fuji lah hoki. Gitu. Nggak ada lain. Lalu kedua apa, Bu? Kalau udah punya hoki, punya apa? Yang nomor 2. Punya hopeng. Itu hopeng. Hopeng. Ya kalau nggak punya hopeng, nggak hokinya gimana? Bener nggak? Nah, gitu. Ya. Jadi angka juga show kita tidak bicarakan di dalam ilmu feng shui. Oke. Lagi, tanya apa lagi tentang apa lagi? Nanti untuk sesi tanya jawab ada ya Pak Teddy ya? Ya, nanti untuk Di tanya jawab. akhir, jadi Pak Bun Hong jangan kemana-mana dulu nih Pak. Ya enggak. Oke, jadi kesimpulannya bahwa ini feng shui adalah satu ilmu alam ya Pak. Ya, sebetulnya feng shui itu jadi menghitung waktu sebetulnya. Hitung waktu. Ya, Dan waktu, karena siang malam itu waktu. Kemudian panas, dingin, gugur, semi itu waktu juga. Ya. Sebetulnya waktu yang kita hitung. Dan tanggalan itu juga waktu kan. Ya. Dan ada satu hal Pak Bun Hong yang saya cari-cari di internet Pak. Ya. Kejadian pandemi COVID ini mungkin semua sudah tahu 100 tahun yang lalu pernah terjadi. Tahun 1818 yaitu Spanish flu ya, flu Spanyol. Itu juga pandemi yang cukup membuat seluruh dunia kalang kabut. Ya. Nah, saya cek di internet tahun 1818 itu kuda dan unsurnya tanah. Dan tahun selanjutnya masih berlangsung pandemi tersebut. Kuda tanah. Dan tahun selanjutnya tahun 1819 itu kambing tanah juga. Gitu. Nah, begini ya, tuh, ya. Kuda tanah. Kuda itu adalah api elemennya, tadi saya jelaskan. Ya. Jadi tanahnya akan kering. Kalau tanah kering dan api itu akan melemahkan juga logam. Habis ya. Itu organ pernafasan. Rusak juga ya Pak tahun ya, gitu. Rusak juga, logamnya nggak bisa muncul itu. ya. Gitu. Jadi kita itu nggak boleh ekstrim. Kalau kepanasan atau kedinginan juga sama. Ya. Jadi kita harus seimbang gitu. Nah itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi terima kasih sekali Pak Bun Hong atas penjelasannya ya. Jadi ini untuk menambah wawasan kita semua bahwa feng shui itu jangan dianggap tahayul.
Ini di luar agama ya, di luar Ya, agama. di luar agama tidak ada kaitan. Tadi saya tidak bisa. Berdasarkan hitungan-hitungan Iya, ya Pak. berdasarkan hitungan dan berdasarkan energi alam semesta ya. Di semua agama juga mengatakan bahwa setiap orang, setiap itu tuh mengandung energi, Bu Beneta ya. Setuju Pak. Nah, ini energi ini harus selaras. Jadi, Kayak saya sama Bapak. nah seperti itu. Tapi kita berantem terus kan. Oke, Pak Bunhong, terima kasih. Nah, atas lanjut ke Pak Gai Ya. Pak. Oke, untuk Pak Gai Subagja Suharja, Suharja. PhD, adalah seorang Bapak ahli Gai Suharja, ini adalah desain interior, desain interior nih. arsitektur. Ada filsafatnya juga ternyata untuk interior Pak. Iya, betul. Luar Baru biasa. tahu Sangat. malah. Ya, terima kasih Pak Teddy, Sis Ben, juga salam sehat untuk semua yang hadir malam ini. Amin. Amin. Saya akan membawakan mengenai filsafat desain, dalam hal ini interior dan arsitektur. Kalau tadi kita bersama mendengar filsafat atau filosofi Timur, itu kebudayaan keturunan Tionghoa yang sangat dahsyat. Sebenarnya memang ada 3 pilar orang Tiongkok kuno yang dibangun dalam keseharian sepanjang peradaban kebudayaan mereka. Yang pertama adalah dari pemikir atau filsuf Confucius atau Konghucu, kemudian Taoisme, seperti tadi Pak Bunhong menjelaskan keseimbangan Taoisme tentang alam, tentang ilmu alam dan sebagainya. Dan kemudian di zaman Buddhisme yang pengaruh India masuk ke Tiongkok dan akhirnya Buddhisme di Tiongkok berkembang berbeda. Nah, 3 pilar itulah yang kemudian sampai hari ini dari zaman Tiongkok kuno hingga zaman modern yang sangat maju di Cina itu amat mengagumkan, sehingga dunia mengarah ke sana sekarang, tidak lagi ke barat ya. Namun dalam hal ini pembelajaran desain memang dimulai dari pendidikan barat. Maka saya mencoba mengajak ke filsafat yang berasal dari Roma, dari zaman 5 abad sebelum Masehi, di mana para filsuf zaman itu berpikir tentang hidup manusia, tentang tubuh, tentang ruang, tentang bagaimana mendesain. Ya, jadi saat ini kalau kita sadari situasi saat ini adalah kita menghindari kerumunan. Di rumah pun kita melindungi orang tua yang lansia, apalagi yang komorbid ya. Lalu anak-anak, apalagi bayi, agar tidak terkena bahaya COVID-19. Ya. Kemudian efek dari COVID atau pandemi ini adalah fasilitas-fasilitas umum menjadi suasananya sepi karena memang diwajibkan oleh pemerintah berpegang pada protokol kesehatan, PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Ini tentu saja harapan pemerintah dan kita semua supaya pandemi bisa segera berlalu. Jadi perlu ada kedisiplinan kita. Nah, maka kita lihat juga tempat misalnya mall, restoran, bioskop, warung, minimart, supermarket, toko-toko yang lain, itu semua menjadi membatasi diri terhadap kerumunan orang yang datang. Jadi inilah yang menjadi semua tempat wisata juga banyak orang ragu untuk saat ini pergi ke sana karena bahaya penularan. Risiko semua ini adalah berkurangnya pendapatan para pengusaha. Tidak hanya pengusaha, karyawan, buruh, dosen, guru, berbagai profesi. Entah kuliner delivery katanya mengalami peningkatan, GoFood, GoSend
yang justru memperoleh. Ya. Tapi ya mungkin itu juga karena orang-orang harus wajib berada di rumah, bekerja di rumah, studi di rumah, mahasiswa, dosen dengan Zoom. Maka inilah akhirnya bahkan kemasan yang dikirim oleh GoFood GoSend disemprot dengan disinfektan. Ini merupakan rasa takut manusia akan kematian. Ini membuat orang menjadi khawatir akan kehidupannya. Jadi cara hidup berubah. Keseharian juga akan turut mengubah konsep alur lalu lintas, transportasi, lalu lintas antar organisasi ruang dalam merencanakan ruang, interior design, arsitek akan berubah saat ini dan ke depan. Padahal filsafat desain, prinsip desain itu seakan di dunia ini ada universal, ya, ada istilah universal. Bagaimana prinsip estetika, prinsip desain itu berlaku di seluruh dunia. Tapi oleh pandemi ini harus berubah. Kenyataan ruang itu harus berubah. Filsafat ruang menjadi pemikiran baru, sehingga filsafat ini, atau dengan kata lain pemikiran hal ihwal desain interior arsitektur, harus mendukung perubahan karena situasi pandemi. Kenyamanan, keselamatan, kesehatan seluruh manusia dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini perlu diperhatikan, dipikirkan dengan filsafat berpikir. Sebenarnya kata filsafat itu berasal kalau dari bahasa Inggris filosofi. Jadi filosofi. Terima kasih Pak Gai atas penjelasannya ya. Jadi secara arsitektur dan desain interior untuk dalam pandemi ini ya, menurut Pak Gai ada perubahan ya. Ya ini sepertinya sekarang desain yang saya lihat kafe-kafe juga mulai desainnya open air ya Pak ya. Betul sekali Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Jadi ruang-ruang terbuka itu amat dibutuhkan sekarang ini. Pak Gai. Walaupun ada keraguan, orang yang menggunakan masker pun sebenarnya cukup rawan manakala berolahraga di tempat ada banyak orang, karena sedikit saja ada orang batuk, flu, itu bisa terbang terhirup ya. Maka filosofi yang artinya filo itu artinya cinta, sofi itu artinya bijaksana, maka dengan berfilsafat kita sebenarnya mencintai kebijaksanaan. Bagaimana supaya kita bijaksana, bagaimana supaya sebagai desainer, sebagai arsitek kita bijaksana, semua orang perlu sebenarnya filsafat untuk berpikir. Jadi ini memang kata filsafat digunakan lebih akademis ya, biasanya di pembelajaran. Kalau sehari-hari kita sering mendengar filosofi, tapi kalau sudah di kampus itu jurusan atau fakultas filsafat, nggak ada fakultas filosofi. Gitu. Nah, jadi kita harus menemukan solusi bagaimana kita berpikir kritis menghadapi musuh besar dunia sekarang ini. Jadi pada masa 5 abad sebelum Masehi, di mana Feng Shui juga di China itu tumbuh. Sebenarnya Feng Shui itu sejarahnya kalau menurut yang pernah saya ketahui 4000 sebelum Masehi itu sudah mulai Feng Shui. Tetapi pada abad ke-5 ketika di Roma juga ada para filsuf di Athena dan menyatakan tentang alam, agak mirip dengan filosofi China, yaitu seorang filsuf Empedokles. Dia memikirkan tentang alam. Dia mengatakan bahwa alam itu sebenarnya yang pertama terdiri dari anasir udara, kemudian tanah, kemudian air. Jadi
tiga unsur ini, tiga anasir ini, kemudian ia katakan bisa membentuk apa saja. Jadi alam ini sebenarnya terdiri dari tiga hal tadi. Satu lagi yang belakangan ia katakan adalah api. Jadi mirip-mirip dengan ilmu dari Tiongkok ya, padahal ini jauh di negara Barat, di Roma, Italia. Ya. Empedokles itu mengatakan pada masa itu ada 4 anasir yang membentuk seluruh alam ini. Dan ia juga mirip menyatakan bahwa tanah itu bersifat dingin. Api jelas panas, kemudian udara itu juga termasuk dingin. Ya. Jadi ada kalanya dunia ini diserang oleh unsur negatif tadi, tapi ada kalanya juga dunia ini ada kemakmuran oleh unsur positif dari bentukan alami itu. Jadi saya lihat filsafat Barat dan filosofi Timur ini juga seperti ada makna-makna yang punya garis yang sama. Jadi kita berpikir bagaimana siklus zaman ini tiap unsur kita bisa melihat kesamaan manusia di Barat dan manusia di Timur, sehingga untuk merancang kehidupan manusia tidak lagi di zaman modern ini tidak lagi tergantung alamkah, karena pada masa itu mereka menggantungkan diri pada alam. Nah, di masa modern Feng Shui juga semakin canggih dengan rasio berpikir, sehingga kita lihat tadi Pak Bun Hong ada hitungan-hitungan, ada kalender, ada waktu, ada ruang. Nah, maka filsafat Barat juga yang dahulu dimulai oleh mereka dan kini banyak filsuf modern menyatakan bahwa manusia juga menciptakan alamnya sendiri dengan desain. Yang namanya desain adalah karya cipta manusia untuk membuat alam yang baru, buatan manusia, bukan alam. Maka di saat kemudian akhirnya oleh teknologi maju, mereka mulai sadar, kita sadar bahwa ternyata teknologi telah merusak alam. Kita lihat sungai, kita lihat hutan yang dibabat oleh kebutuhan manusia yang semena-mena. Maka ilmu filsafat diperlukan. Dahulu, saat ini, di masa modern, dan di masa postmodern, dan ke depan, supaya menyelamatkan manusia. Sebab, kalau kita lihat, dengan filsafat kita bisa belajar tentang kemanusiaan. Karena kemanusiaan juga salah satu syarat untuk seorang arsitek, seorang desainer interior, peka tentang humanisme. Karena yang menempati suatu ruang adalah manusia itu sendiri. Siapa dia? Laki-laki, perempuan, usia lanjut, bayi, dewasa. Maka ia harus belajar mengenai humanisme. Sehingga para filsuf yang masa lalu memberi inspirasi seperti Plato, Aristoteles, itu masih sekarang ini sering muncul di dalam kreasi-kreasi berpikir dan merancang para arsiteknya. Jadi filsafat interior arsitektur di dalamnya kita telah soal kesehatan, karena setelah Empedokles itu menemukan unsur, ternyata di zaman kemudian ternyata manusia itu menemukan tubuhnya perlu dijaga kesehatannya. Maka filsafat mengenai tubuh manusia, ilmu kedokteran muncul saat itu, menyelamatkan nyawa manusia, itu suatu tindakan kemanusiaan sosial yang amat tinggi, sehingga filsafat tentang kemanusiaan itu menjadi kesehatan saat ini menjadi sangat penting dan berpengaruh pada para perancang. Inilah mengapa kemudian posisi biner kalau kita lihat sangat berbahaya. Tidak ada kebijaksanaan dalam nol, ya. Tidak ada kebijaksanaan dalam intoleransi. Ya. Intoleransi itu nggak ada kebijaksanaan, kan? Kita tahu kalau sekarang ini ada radikalisme, ada intoleransi. Tidak boleh diberi kebijaksanaan, harus ada ketegasan. Tidak ada kebijaksanaan dalam kompromi dan belum ada pembelajaran absolut. Kita terus berkembang sebagai manusia.
Nah, kita ingat dalam pembelajaran orang-orang Kristen dalam kitab suci, dalam Al-Quran juga, tentang Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ketika ada dua ibu yang mengaku ini bayinya, yang satu mengatakan ini bayiku, yang satunya juga aku yang melahirkan. Nah, Raja Sulaiman adalah raja yang sangat bijaksana. Ia memanggil kedua ibu itu sambil mengeluarkan sebilah pedang. Bayi itu di atasnya, ia katakan, pedang ini akan membagi dua bayi ini. Satu untuk ibu yang ini, satu sepotong untuk bayi ini. Dan saat itu juga ibu yang asli betul-betul terkejut dan berteriak tangis. Nah, Raja Sulaiman memberikan bayi itu kepadanya. Inilah kebijaksanaan. Inilah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, yang mana ia bisa berpikir kritis, rasional, dan dengan hati, sehingga ia mengenal siapa dirinya dan siapa manusia-manusia lain, maka ia layak untuk bisa bekerja sebagai desainer, untuk membuat perencanaan ruang yang nyaman, yang sehat, yang memberi perlindungan kepada pengguna. Jadi saya mengajak tadi berpikir bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin sebuah bangsa, pemimpin sebuah institusi, pemimpin sebuah perusahaan, pabrik yang sekarang bleeding, banyak pabrik tutup, banyak karyawan yang di PHK. Nah, bagaimana kepemimpinan ini bisa berfilosofi, hidup, berpikir kritis, rasional, dan berpegang pada kebenaran, sehingga keputusannya adil, mengutamakan kemanusiaan, maka damailah Indonesia, damailah dunia. Jadi inilah bagaimana filsafat, betapa pentingnya filsafat itu tadi. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kesempatan merenung di saat berada di rumah ini dengan membaca buku-buku karya-karya berpikir yang hebat-hebat dari masa manusia dari barat, dari timur, apalagi kebudayaan Tionghoa yang sangat tinggi. Kita perlu membaca sejarah itu sehingga kita dapat belajar dengan baik bahwa manusia memang membutuhkan cara berpikir secara benar dengan hati yang bijaksana. Jadi filsafat desain itu mesti bijaksana pada saat ini. Desain interior arsitektur merupakan kreasi ciptaan manusia. Dia membuat alam buatan, ya. Tadi saya katakan penciptaan seni atau bukan seni atau batasan desain arsitektur yang apakah ini desain atau ini seni atau ini seni patung, itu sudah tidak penting di masa sekarang. Nah, sekarang semakin kreatif, semua yang belajar desain itu mampu melaksanakannya. Maka fakta ini saat ini konsep objektivitas, universalitas, kemutlakan sudah harus pudar. Ya. Eksplorasi di dunia desain arsitektur itu sangat bebas, tidak lagi ada batas, apalagi dengan komputer IT. Ini sangat imajinatif, fantastis. Kita lihat gambar-gambar. Ya. Orang awam pun seringkali hanya dengan melihat di internet, Instagram, karya-karya para arsitek, ia bisa langsung memilih. Jadi betapa canggih saat ini, betapa modern. Jadi kita bisa gabungkan apa yang alami, yang kita pelihara, yang kita sesali telah rusak, yaitu alam. Jadi ekologi harus kita pelihara. Maka alam buatan kita, desain interior arsitektur juga tetap eksis. Tapi pertimbangannya saat ini adalah menggabungkan keduanya. Kini sudah banyak yang sadar membuat rumah, tetapi ada pohon-pohon di dalamnya. Ya, mungkin di bagian terbuka ada teras, muncul dari lantai, pohonnya tidak ditebang,
karena lahan yang akan ia bangun ternyata sudah ditumbuhi pohon-pohon besar. Nah, ini menjadi kenyamanan. Ini sebuah ide yang luar biasa, sehingga manusia menggabungkan antara alam buatan dan alam asli. Ya. Inilah kenyataan kita. Jadi memang ruang hidup ini perlu terus kita ciptakan. Kalau kita lihat, saya khususnya melihat bagaimana rumah sakit sekarang itu yang dirawat untuk COVID, manajemen rumah sakit wajib memisahkannya zona perawatan COVID, karena orang yang ingin dirawat di suatu rumah sakit perlu dilindungi. Mereka berpikir mereka selalu ingin mempersembahkan perawatan yang pelayanan yang terbaik, maka harus dijaga. Nah, kemudian saat ini vaksinasi, masa dia harus datang ke rumah sakit? Karenanya beberapa rumah sakit yang menyadari ini, dia memiliki tempat lain sehingga proses pelayanan vaksinasi bisa dilakukan di luar daerah orang-orang yang dirawat yang sedang sakit. Maka yang sehat-sehat tidak khawatir tertular. Jadi inilah cara berpikir baru menerapkannya kepada desain arsitektur interior. Memang filsafat itu bukan suatu ilmu pragmatis, ya, seolah-olah bagaimana merancang sesuatu. Bukan. Filsafat adalah berisi pemikiran-pemikiran kritis yang rasional, yang logis, untuk mendorong kenapa demikian, mengapa penting, apakah berguna. Itulah sehingga manusia dapat menghasilkan pemikiran yang benar dan baik, gitu. Karenanya kita kembali ke situasi pandemi. Desain interior sudah harus memasukkan pikiran dan kebijakan penting, menjaga agar udara dalam ruang selalu mengalir dengan baik. Apalagi hotel itu pasti akan berubah. Aerosol di dalam ruang tertutup dengan AC itu sangat berbahaya. Maka ruang tertutup itu menjadi tidak diminati oleh masyarakat. Bagaimana dengan ruang terbuka? Tadi Pak Teddy sudah menyatakan tempat-tempat wisata juga akan berubah. Jadi lalu lintas, alur, konsep itu akan berubah. Maka kita akan berharap para arsitek untuk segera belajar tentang bagaimana perubahan ini. Kemudian institusi pendidikan juga dengan kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan situasi yang baru. Alam yang terpelihara, udara yang bersih, manusia yang tertib dan sehat. Jadi semua akan berubah, desain, perencanaan, karenanya mengkritisi kebenaran, konsep lama, desain interior, arsitektur diperbarui menjadi tugas para profesional, asosiasi, institusi pendidikan yang mampu berpikir kritis dalam filsafat desain. Dengan new normal, ya, kehidupan normal yang baru tidak akan pernah sama. Kita mungkin punya beberapa orang berpikir ingin kembali seperti biasa, tidak akan. Kita sudah mendengar dari para ahli epidemiolog bahwa ini bisa terjadi 4 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan, bahkan banyak yang menyatakan para pemerhati ilmu kesehatan, kita nggak tahu kapan. Jadi marilah kita berpegang kepada pemikiran baru dengan konsep new normal agar manusia dan kehidupan bersama bisa selamat, bisa sejahtera, tidak hanya fisik tapi jiwa dan roh. Demikian penutup dari saya. Terima kasih banyak Pak Teddy, saya kembalikan Sis Ben. Terima kasih. Terima kasih Pak Gai. Ya. Jadi kesimpulannya mungkin begini ya, jadi karena adanya pandemi, jadi tren desain interior itu berubah ya Pak Gai ya. Yang dulu mungkin desain interior lebih ke arah ruangan tertutup ber-AC. Dan sekarang ganti AC-nya pakai AG. Angin gelembung. Angin gelembung ya gitu Pak ya. Jadi
Tapi tetap AC juga Pak, AC. angin celah. Oh iya, angin celah ya. Jadi lebih ke arah alam mungkin ya. Jadi ya kehidupan kita kembali lagi, kita harus selaras dengan alam yang seperti Pak Gai katakan. Menghadapi pandemi ini dengan di dalam ruangan tertutup, itu tuh ya resiko tertular jauh lebih besar daripada ruangan terbuka. Jadi mungkin arsitek, karena sepertinya ini pandemi tidak bisa selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya, mungkin tahun ketiga. Ada satu hal yang banyak masyarakat bertanya, apakah setelah divaksin kita aman? Ya mungkin jawabannya setelah saya bertanya dengan para ahli, kita setelah divaksin, pada saat imun kita bagus, kita masih bisa sebagai carrier, pembawa virus untuk orang-orang yang belum divaksin atau orang-orang yang imunnya sudah mulai turun. Seperti itu. Jadi sepertinya sekian tahun sama juga dengan flu Spanyol itu berlangsung zaman dulu tuh 8 tahun baru betul-betul habis ya. Nah ini mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ya desain interior mungkin berubah gitu ya kira-kira Pak Gai kesimpulannya. Nah ini Bu Ben, antara Feng Shui dengan desain interior saya pernah menemukan satu hal yang mungkin sebelumnya belum terpikir ya. Kalau di ilmu Feng Shui yang saya tahu, anak tangga itu antara 20 atau 21 ya. Nah kita secara logika, bangunan lantai 2 itu kita 3 meter. Kalau dibagi 21, setiap anak tangga itu kira-kira 15 cm. Jadi pada saat naiknya itu kita nyaman ya untuk postur tubuh manusia gitu, anatomi manusia. Kebayang nggak kalau misalnya kata Feng Shui, anak tangga itu harus 10. Jadi sekali naik tuh 30 cm. Tijalike menurutnya Pak. Tikus ruk. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Gai Suharja PhD ya. Penjelasannya sangat luar biasa. Jadi ada revolusi desain interior yang disebabkan oleh pandemi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Oke, tanya jawab. Di sini ada Bapak. Kita mulai dari Pak William S. Sulaiman, PT Raum Interior. Untuk Pak Bun Hong, mau tanya nih kalau angka 13 gimana Pak? Tadi saya tanya angka 4, sekarang angka 13 yang ditanya. Oke, saya bisa bicara ya? Bisa ya? 13 itu asalnya ini dianggap jelek karena dari barat. Ibu Beneta mungkin tahu film Friday the 13th. Iya. Ya 13 itu jadi ini salah satunya. Jadi dianggapnya angka setan gitu loh. Padahal kalau kita lihat 13 kan yang saya tadi dijelaskan kalau di Taiwan 13 itu adalah 13 coretan. Kalau Ibu Beneta punya nama 13 coretan, tapi nama ini ya, nama Tionghoa ya, nama Chungwon maksudnya, bukan nama Indonesia. Ya, kalau nama Chungwon kan ada coretannya tuh. Nah, ya kalau 13 coretan, kemudian ada coretannya 4, 13 dan 9, nah, itu luar biasa namanya, bagus sekali. Nah, perkara nama itu penting nggak kira-kira? Menurut moderator atau Ibu Beneta, nama penting nggak nama? Kalau menurut saya sih nama Mandarin penting. Karena itu dinilai nama dari itu penting nggak? Ya. Jadi mungkin gini Bu Beneta ya, kalau mengenai angka sepertinya di tiap daerah berbeda angka sialnya ya. Kalau 13 mungkin barat ya. Jadi itu selalu kita di Indonesia dianggap 13 jelek. Lalu angka 4 jelek gitu kan. Terus satu lagi angka berapa ya yang jelek lagi? Kalau 4 mungkin di Chinese ya, Tiongkok. Tapi ya. 13 juga sama. Kita orang keturunan nggak mau. Angka berapa kita nggak tahu. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada angka sial ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Juga tidak ada angka hoki. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Ivan Ginanjar nih. Ivan Ginanjar. Tanya Pak, bagaimana bila kita disebut apes atau sial dalam Feng Shui? Ya, kalau apes itu di dalam ilmu Feng Shui berarti
kehilangan keseimbangan. Jadi kita nggak seimbang lagi. Hmm, Antara apa? kehilangan Mungkin keseimbangan. diri kita sendiri nggak seimbang. Kemudian antara kita dengan tempat kita juga nggak seimbang. Jadi tidak Itulah selaras Pak ya. kira-kira. Iya. Jadi itu sial. Bukan jatuhnya. sial karena apa gitu ya, karena apa ya, bukan. Jadi itu adalah soal keseimbangan. Ya bagaimana menyeimbangkan? Nah, gunakanlah feng shui. Gitu. Iya. Ya. Jadi untuk Pak Ivan Ginanjar yang Jadi namanya tidak, sial feng atau shui itu kan apes. memperhitungkannya yang terlihat dan yang tak terlihat. Kan selama ini kita kan belajarnya ilmu barat. Ilmu barat itu sifatnya materialistik. Hal-hal yang bisa dirasakan panca indera dianggap ada, yang nggak bisa dianggap nonsens kan gitu. Ya, jadi sedangkan ilmu Tiongkok itu yang tidak kelihatan itu diperhitungkan. Yang tidak kelihatan itu ada nggak, penting nggak? Loh ya penting. Kita ini kan manusia ini tadinya juga nggak ada, tiba-tiba ada lahir kan, nanti balik lagi nggak ada juga. Nah artinya apa? Ada, tiada itu selalu bersilih berganti, begitu. Dan jangan lupa di dunia ini banyak misteri yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Contohnya misalnya itu apa, segitiga Bermuda, pernah dengar? Nah itu tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan sampai sekarang. Sampai saat ini Pak Ya bagaimana menelitinya? Kita mau Ya. meneliti segitiga Bermuda, begitu masuk kapal selam ya kapal selamnya jalan selama-lamanya. Pakai pesawat terbang ya nyemplung pesawat terbangnya. Iya, satu Ya. misteri ya Pak ya. Jadi itu satu energi yang tidak bisa kita urai dengan ilmu ya. pengetahuan. Belum Jadi jangan lupa ditemukan kita ya ini Pak. masih banyak misteri yang tak terpecahkan oleh Iya. ilmu pengetahuan. Contoh ini aja yang gampang di kita yang sering terjadi kecelakaan. Di kilometer 190-100 tol Cipularang. Nah itu di Tenggarai ada energi, ada medan elektromagnet yang mirip dengan segitiga Bermuda. Betul. Jadi kalau orang di situ liwat, ya dalam kondisi tidak fit, itu bahaya. Jadi orang lewat di situ di Cipularang, kebanyakan tuh yang celaka itu biasanya yang pulang dari Jakarta, pulang pagi itu ya mungkin nggak tahu habis acara malam dugem atau apa. Nah itu banyak kan kecelakaan. Ya, oke. Jadi itu yang disebut apes, jadi itu ya, apes atau sial dalam ilmu Hong Shui. Jadi ketidakselarasan energi sekitar dengan ya. Seperti itu mungkin Pak jadi ya. ada energi yang nggak bisa ditangkap. Oke ya. No, Jadi tidak. Pak Ivan Ginanjar. Ini dari Sukabumi Pak. Oh Sukabumi. Wah luar biasa ya. Jadi penjelasan dari Pak Bun Hong ya seperti itu. Sial adalah artinya tidak selaras dengan energi kita. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Beneta. Oh ya, dari Pak Yongki Suyapto. Apakah virus COVID-19 bisa diketahui dari mana asalnya bila ditinjau dari Feng Shui? Yang kedua, apakah pandemi lain akan terjadi pada tahun 2021 atau 2022 bila ditinjau dari Feng Shui juga, Pak? Nah, ini ramalan sepertinya ya. Iya, ini lebih ke arah ramalan. Ya. Tapi mungkin dari Feng Shui bisa kelihatan. Yang pertama itu katanya dari mana asalnya virus Feng Shui. Nah ini pertanyaan dari ini sama. Dari mana asalnya virus? Ya, dari mana asalnya virus Feng Shui. Nah ini sama aja kita bertanya dari mana kita lahir. Nah, sama. Ya. Atau dari mana kita tanya dari mana telur ayam. Nah itu kita nggak bisa jawab. Sukar dijawab Pak ya. Dari yang kedua tadi apa? Yang kedua? Pertanyaan kedua adalah adakah pandemi lain akan terjadi pada tahun 2021 atau 2022? Saya rasa nggak ada kalau lihat apa namanya energi yang kelihatan di tahun ini nggak akan ada yang lain seperti nggak akan ada Pak ya. Jadi kalau dilihat itu kalau kita lihat tahun depan ada air, ada kayu, ada api, ada tanah, itu pasti sudah lebih seimbang. Sudah mulai terang Pak ya. Jangan terus-terusan pandemi. Kita berharap tahun depan baik. Kita yang mudah-mudahan gitu kan. Oke ya, terima kasih. Terus silakan Pak Teddy untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Urip Santoso. Nah ini dosen sama dosen Pak. Oh, aduh, pertanyaan dari dosen saya dosen Unpar ketemu dosen Maranatha. Saya bacanya harus hati-hati. Pertanyaan untuk Pak Bun Hong, satu.
tentang bumi berputar mengelilingi matahari. Menurut ilmu feng shui, tadi yang Bapak jelaskan dalam gambar, tahun berapa itu mulai dibahas dengan Kopernikus tua, mana pendapatnya? Itu pertanyaan yang ke-1, Pak. Nah, oke, pertanyaan kedua, perlu sosialisasi terus-menerus bahwa feng shui itu bukan tahayul kepada warga keturunan khususnya. Terutama keadaan mereka kepada mereka yang menganggap bahwa feng shui adalah aliran agama yang dianggap sesat atau dunia gelap. Mungkin inti di sini berperan. Ya. Jadi pertanyaan pertama dulu Pak Bun Hong. Tentang bumi berputar mengelilingi matahari menurut ilmu feng shui tadi yang Bapak jelaskan dalam gambar, tahun berapa itu mulai dibahas dengan Kopernikus tua, mana pendapatnya? Ya, gini. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat secara Tiongkok, ya, Tiongkok sudah tahu yin yang sejak dinasti pertama Tiongkok, yaitu sebelum Masehi 2500 tahun. Berarti dari sekarang kira-kira 4.700 tahun, 4.500 tahun kira-kira dari sekarang. Sebelum Masehi 2500. Itu yin yang sudah diketahui dari dinasti pertama Xia, yaitu raja pertama adalah fusi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yin yang sudah diketahui itu, maka orang Tiongkok sudah tahu bumi mengelilingi matahari sejak 2500 sebelum Masehi. Kalau Kopernikus, ada Johannes Kepler, ada Galileo Galilei, itu baru mengetahui bumi mengelilingi matahari itu sekitar abad 15. Kalau Kopernikus mungkin lebih tua ini. Tapi yang mencetuskan pertama bumi mengelilingi bumi adalah Galileo Galilei sama Johannes Kepler. Ya. Nah, sebelum itu menurut agama, ini agama saya nggak sebutkan agama apa, itu bukan bumi sebagai pusat, bukan matahari sebagai pusat tata surya, tetapi bumi. Gitu. Jadi ini orang Barat, kalau orang Barat baru tahu bumi mengelilingi matahari, itu kira-kira abad 15. Ya kita lihat aja kuno mana. Kalau orang Tiongkok sudah sejak sebelum 2500 tahun Masehi, sudah tahu bumi yang mengelilingi matahari. Yin yang itu, dari yin yang itu gelap terang. Itu. Sedangkan Barat baru tahunya ini Kopernikus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Dan itu pun mereka adalah imam, maksudnya pemuka agama, ya. Dan waktu dia mencetuskan itu ditangkap dan dipenjara. Mereka, ilmuwan itu, dipenjara dan mati di penjara. Pada tahun 1993, nah ini mungkin saya buka aja karena ini ada kaitannya dengan Katolik, ya. Pada tahun 993 kalau nggak salah, pada masa pemerintahan masa Paulus berapa, Yohanes keberapa, itu baru dinyatakan bahwa si Galileo Galilei itu betul sebetulnya ilmuwan. Jadi betul statement mereka itu tentang bumi mengelilingi matahari. Jadi sebelumnya itu dianggap bumi sebagai pusat alam semesta. Oke. Ya, terima kasih. Jadi dalam hal ini Kopernikus itu dilahirkan tahun 1473 Masehi. Ya, abad 15. Galileo adalah tahun 1564. Ya, abad 15-16. Ya. Jadi ilmu Feng Shui itu 2500 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi gitu. Iya. Ya, jadi itu jauh sekali. Jauh sekali. Oke, terima kasih. Jadi Barat baru tahu sekarang. Jadi ya untuk yang pertanyaan kedua, perlu sosialisasi. Bukan pertanyaan ya. Jadi perlu sosialisasi terus-menerus bahwa Feng Shui itu bukan tahayul kepada warga keturunan khususnya, terutama yang mereka menganggap bahwa Feng Shui adalah aliran agama yang dianggap sesat. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan ya Bu Ben ya, bahwa Feng Shui adalah ilmu alam sebetulnya. Jadi tidak berhubungan dengan agama apapun. Ini hampir mirip sama kasusnya Imlek, Pak. Ya. Chinese New Year. Ya. Orang itu kadang berpikir, oh Chinese New Year itu cuma milik agama Buddha. Nah, Padahal sebetulnya Chinese New Year itu tahun baru
warga Tionghoa di festival musim semi. Jadi ya. sebetulnya nggak ada urusan sama agama. Nah, tapi Makanya saya Nggak bingung, ada. kenapa bisa jadi melenceng sama urusan agama? banyak orang yang punya kepentingan untuk kelompok tertentu dengan mendiskreditkan itu dan memelesetkan itu. Jadi ya saya harap sekarang Hong Shui itu jangan dianggap satu aliran atau satu ajaran sesat. Ini sepenuhnya ilmu alam ya Pak Bun Hong. Ya, betul. Karena itu Oke, kan terima diajarkan. kasih Pak Bun Hong. Tapi ini memang PR untuk inti juga, Ya, Pak. memang PR untuk inti ya. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk Pak Gai. Pak Gai dari Pak Masih Pak Urip. Urip ya. Pak Gai, bagaimana dengan desain RSS? Mungkin bahkan desain wah S-nya banyak banget. 1, Rumah 2, 3. sakit sangat sederhana sekali. Sangat banget ya. Desainnya setelah adanya COVID dalam hal penyesuaiannya kan sangat minim sekali ya bangunan itu ya RSS gitu. Silakan Pak Pak Gai. Gai. Ya, terima kasih Pak Urip atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini juga pertanyaan yang sebenarnya membawa kita kepada hati yang tersentuh. Mengapa seperti itu? Kalangan bawah yang tinggal di RSSSS itu sebenarnya beruntung memperoleh rumah seperti itu daripada tidak memilikinya. Tetapi bagaimana ini bisa diperbaiki dengan lebih manusiawi, itulah tugas para arsitek yang berada dan berkiprah atau interior designer, berkiprah dengan bekerja sama dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau developer yang mengembangkan rumah sederhana maupun rumah sangat sederhana atau rumah sangat sederhana sekali atau S-nya lebih banyak lagi. Jadi ini kita bisa lihat kalau tadi di slide saya sebelum akhir, saya menggambarkan sebuah tempat dari leluhur Hakka ya, di China, itu di Fujian. Rumah sirkular, melingkar. Itu biasanya 80 kepala keluarga tinggal di sana. Sangat hebat. Pada tahun 2008, itu ada belasan rumah yang menjadi heritage dan diakui oleh UNESCO sebagai tempat yang dilindungi karena merupakan kebudayaan yang sangat tinggi. Di dalam sejarahnya mereka orang Hakka ini adalah orang-orang yang paling tangguh menghadapi serangan peperangan pada masa itu. Ketika Kaisar Qing menyerang wilayah, dia sudah mampu membuat perlindungan seperti itu dengan rumah-rumah tembok yang ketebalan 1 meter yang sampai saat ini masih eksis. Dan itu sebetulnya asal-usul sejarah ruko-ruko di Indonesia yang sekarang juga jadi rukan. Itu konsepnya seperti itu. Cuma bentuknya kan tidak lagi lingkaran ya, lurus atau bersegi gitu. 3 lantai, di bawah untuk usaha atau acara-acara bersama, lantai 2 untuk duduk dan pertemuan, lantai 3 untuk tinggal. Nah, di tengah lingkaran itu ada acara pertunjukan, kebersamaan, dan lain-lain. Ini menjadi sangat unggul dalam sisi pandangan desain dari karya ini merupakan sangat berharga bagi dunia arsitektur dan desain. Jadi sampai saat ini kita punya akhirnya pengaruhnya kepada ruko-ruko kita, yang mana developer sangat diuntungkan membangun ruko saat ini. Konsep untuk perbaikan bantaran sungai pun, Cikapundung, Citarum, ketika orang banyak tinggal di bantaran, ini menjadi masalah lingkungan hidup. Kemudian diajukan oleh tim kepada pemerintah Kota Bandung untuk membuat rumah 3 tingkat seperti ruko. Di bawah untuk usaha, di atas untuk penghuni, lantai 2 untuk penyewa. Sehingga ekonomi bisa ditingkatkan. Maka ruang terbuka hijau bantaran sungai tidak lagi dipenuhi orang, karena 3 rumah itu bisa
tiga ruang itu bisa bekerja sama dengan penduduk yang bersedia pindah, entah jadi pengusaha di lantai bawah atau tinggal di lantai 2 atau disewakan atau tinggal di atas beserta keluarga. Ini sudah menjadi konsep yang ditawarkan pada Pemkot Bandung sejak zaman Nada Rosada. Jadi demikian Pak Urip. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Semoga para arsitek tersentuh untuk mengubah RSS. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Gai atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Urip puas dengan penjelasan Pak Gai ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita ada beberapa masih banyak sekali pertanyaannya. Jadi saya coba merangkum beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Jadi ini ada dari Pak Hendrawan. Selamat malam Pak Bunhong. Pertanyaan saya, ilmu I Ching apa sama dengan ilmu Feng Shui? Pak Ya, Bunhong. Oke, ini saya jawab. Kita lihat I Ching, kata I Ching ya. I dan Ching. Kalau I itu kalau kita lihat tulisannya, kalau Bapak Pak Hendrawan bisa nulis ya, itu I itu tulisannya ada kotak, ada garis, kemudian ada 4 garis kira-kira. Nah sebetulnya itu I itu adalah atasnya kotak ada garis itu disebut matahari. R, ya, dan di bawahnya ada 4 garis itu seperti sebetulnya dari asal Y. Jadi sebetulnya I itu adalah matahari dan bulan intinya. Tapi arti dari I itu adalah perubahan. Jadi sebetulnya itu nyambung. Perubahan siang ke malam. Sebetulnya I itu. Ya. Ching itu adalah naskah Alkitab. Bukan Alkitab. Kitab itu naskah. Jadi itu sebetulnya I Ching itu adalah buku tentang perubahan. Naskah tentang perubahan. Jadi perubahan apa? Ya perubahan yin dan yang itu. Perubahan dari musim panas ke musim dingin atau perubahan dari siang ke malam. Nah, itu. Nah, itu asalnya kan dari yin yang, I Ching itu. Nah, dari I Ching itu disebut kalau I Ching dalam bahasa Tionghoanya disebut Liang I. Nah, Liang I 2. Nah, kemudian dikembangkan menjadi Sesiang. Sesiang itu jadi 4 bentuk. Dari Sesiang menjadi Pakwa. Nah, itu Pakwa. Kita dengar ya Pakwa. Pakwa itu 8. Nah, nanti dari 8 akan menjadi Liu Sekwa. Nah, begitu. Jadi 64 kwa. Nah, itulah I Ching. Jadi sebetulnya akar Feng Shui itu dari I Ching itu, dari perubahan itu. Sama persis. Dan kalau 64 kwa, Liu Sekwa itu tadi, itu digunakan oleh zaman 3 raja, ada ahli astrologi yang namanya Chu Keliang gitu. Ya, untuk meramal cuaca. Nah, itu ramalannya luar biasa tepat. Ya, jadi sebetulnya itu adalah ilmu tentang perubahan dan merupakan akar dari ilmu Feng Shui dan akar dari peradaban Tiongkok. Ya, supaya jelas. Kalau ada gambar sebetulnya lebih jelas. Ada sebetulnya di presentasi saya, cuman ya, lama lagi. Gitu. Oke. Sebetulnya waktu dulu saya pernah talk show di INTI, ya itu pernah saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak Bunhong atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Leli mengenai angka 8, apakah tidak ada matinya? Tentang Nah, Pakwa, tadi itu klik Pakwa. lagi. Nah, satu lagi tentang Pakwa. Pakwa itu kan kalau kita kan sering ditaruh di depan pintu rumah, di atas pintu rumah. Jadi untuk apa? Orang Tiongkok sendiri kalau ditanya Pakwa untuk apa? Untuk usir setan, katanya gitu. Tapi sebetulnya Pakwa itu intinya adalah perubahan dari siang ke malam, malam ke siang itu sebetulnya. Jadi kalau dipakai di depan rumah sebagai penangkal setan itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Seperti orang kita Katolik atau Kristen yakin terhadap salib untuk penangkal bala. Ya, itu juga keyakinan, tidak bisa disalahkan. Ya, Pakwa sebagai bentuk adalah simbol. Salib sebagai bentuk juga simbol. Kalau orang yakin terhadap salib, orang yakin terhadap Pakwa, ya nggak ada salahnya. Jangan saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan jadi konflik. Nah, itu. Nah, itulah aja, Bu. Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Bunhong. Pertanyaan dari Pak Yongki Suyapto. Pertanyaan untuk Pak Gai, bagaimana desain ruang kuliah
atau kelas versi new normal agar tidak terpengaruh terhadap polusi suara bising akibat posisi ruang kuliah dan kelas tersebut berada dekat dengan jalan raya. Nah, itu pertanyaan dari Pak Yongki untuk Pak Gai. Mungkin ya karena desain pandemi itu open air atau AG ya, angin gelembung. Jadi kalau misalnya bising-bising gitu, antisipasinya bagaimana ini Pak Gai? Pasti berisik tuh, karena kan banyak dibuka di sana sini. Iya, terima kasih Pak Yongki. Itu tantangan bagi arsitek desain interior dalam merancang bangunan. Contoh misalnya seorang arsitek. Dipersingkat aja Pak. Pak. Karena waktu Ya. Saat ini kita banyak melihat rumah-rumah ataupun gedung yang ada tanaman lebat merambat jarak beberapa sentimeter dari permukaan jendela. Ini salah satu solusi untuk menyaring suara, Pak ya. Meredam suara maupun mendinginkan udara, suhu udara, selain teduh dari sinar panas. Ya. Tetapi kalau berada di tempat bising, memang perlu ada teknologi. Ini tugas kita bersama. Tetapi ada satu hal lagi yang saya baca dan informasi dari mereka yang suka di dunia kesehatan, yaitu cahaya. Cahaya matahari itu aman dan sehat, apalagi saat pandemi. Sedangkan cahaya yang dibuat oleh manusia saat ini, kemajuan teknologi LED, frekuensinya membahayakan kesehatan. Ini perlu informasi dari dunia kesehatan, dari beberapa dokter, yang salah satunya kebetulan putra saya berkiprah di sana. Jadi ternyata LED sangat berbahaya bagi kita yang bekerja di kantor. Jadi hendaknya kita bisa mendapatkan sinar matahari daripada LED. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Gai. Oke, saya balik lagi ya. Di sini ada yang bertanya mengenai Pak Edward ya, pertanyaan buat Pak Bun Hong, nama Mandarin apakah bisa dibuat dengan seenaknya atau ada hitungannya sesuai dengan show dan tanggal lahir dan jam lahir? Ya, oke. Untuk itu mengenai nama, saya rasa setahu saya nama Mandarin itu adalah terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah Seh atau nama keluarga, yang kedua adalah atau bisa diletakkan di ketiga itu adalah nama yang sudah ditentukan, itu berdasarkan generasi keberapa ya, dan terakhir adalah baru nama. Oke, nah ini ada pertanyaan yang saya rasa cukup penting ya, pertanyaan buat Pak Bun Hong dan Pak Gai. Apakah masih digunakan Hong Shui dalam desain selama ini? 2, apabila digunakan, apakah ada selalu perdebatan antara ahli Hong Shui dengan desain dalam membuat desain tersebut? 3, kalau tidak, mengapa tidak digunakan? Nah ini pertanyaannya untuk Pak Gai, Pak Bun Hong. Saya sharing dulu. Saya ada pengalaman nyata. Ya, Pak Bun Hong, silakan. Saya sharing. Suatu saat saya pernah cerita ke Pak Bun Hong. Suatu saat saya mendapatkan pekerjaan di suatu rumah untuk membuat desain interior furniture sebuah tempat bar ya di rumah. Saat itu saya mendesain bagian plafon ada bentuk yang seperti segitiga lancip yang ujungnya kelihatan streamline gitu dengan warna cerah. Ya. Suatu kali yang punya rumah didatangi oleh seorang taipak dari Taiwan yang menyatakan tentang hal itu. Jadi dilihat dari sisi Feng Shui. Wah, ini nggak bagus ini. Ini nggak baik untuk orang rumah di sini. Bagi kesehatannya, jiwanya, atau apa. Maka padahal udah finish itu, yang punya rumah menghubungi saya, bertanya sesuai dengan pendapat taipak seperti ini, Pak. Gimana nih, Pak? Saya jadi khawatir di rumah saya. Karena saya percaya kepada beliau, taipak. Ya udah, saya coba pikirkan. Ya.
Lalu sebentar saya spontan, baik Bu, besok saya pasang ujung lancip itu dengan bola, dengan warna lebih cerah. Lalu saya pasang Bu, besokannya. Dan segera ia memanggil lagi pakar Feng Shui itu datang. Ini gimana katanya? Ini solusi dari desainer saya. Wah, pakar Feng Shui itu pakai jempol. Bagus, ini solusi yang hebat. Sekarang aman. Jadi saya cerita Pak Bun Hong, kita ketawa bersama. Maka saya katakan bahwa perlu ada kerjasama desainer dengan ahli Feng Shui. Karena itu Paranata menempatkan Pak Bun Hong supaya pembelajaran Feng Shui juga bermanfaat bagi calon-calon desainer. Arsitek juga. Ya, Oke, bagus sekali. Begitu, terima kasih. Sekarang, Pak Bun Hong, Pak, pendapat Pak Bun Enggak, Hong. kalau saya sih tadi soal nama aja. Ya, kalau nama ya itu menurut saya ada yang pentingnya. Ini contoh aja contoh ya. Kita tahu mungkin Pak Teddy atau Bu Beneta tahu itu Bruce Lee, tahu ya? Ya, Li Xiaolong. Ya, namanya kan Li Xiaolong. Ya. Ya kan? Nah, coba kita bandingkan dengan Jackie Chan, Chen Lung. Chen Lung, ya. Ya, kalau yang tahu tulisannya, Xiaolongnya itu kan naga kecil. Agak, betul. Kalau Jackie Chan itu Chen Lung adalah naga sukses. Nah, kalau kita lihat kehidupan mereka, mana yang lebih sukses? Yang lebih sulit. Yang lebih Chen sukses, Lung. Yang lebih sukses Chen Lung. yang lebih sukses apa lebih sulit, Pak? Ya Chen Lung. Chen Lung sampai sekarang udah tua. Bruce Lee udah mati duluan. Ya kan? Chen Lung, ya. Ya, iya. Iya, iya. Ya, maksudnya saya nama itu ada pentingnya juga. Oke. Nah, mengenai yang ini Pak, yang tadi yang apakah masih digunakan Hong Shui dalam desain selama ini? Apakah apabila digunakan, apakah ada selalu perdebatan antara ahli Hong Shui dengan ahli desain? Ya, begini. Jadi kalau kita lihat kebanyakan desainer kan mendapatkan kliennya menggunakan konsultan Feng Shui yang kebanyakan bukan arsitek. Ya, jadi si konsultan Feng Shui yang bukan arsitek ini kan nggak ngerti struktur, nggak ngerti desain, nggak ngerti apa-apa toh. Dia main bergerobak begitu sehingga menyulitkan arsiteknya. Ya, oleh karena itu maka arsitek itu berpikir, wah ini jadi susah saya begini. Padahal itu menurut saya arsitek nggak boleh bilang ini susah ini sebagai arsitek harus punya 1001 cara untuk menyelesaikan desain itu seperti tadi Pak Gai itu kan dia dikatakan begitu dia cari cara yang kreatif sehingga dia bisa menyelesaikan masalah Feng Shui. Jadi sebetulnya itu pandangan negatif aja dari arsitek itu. Nah, seharusnya sebagai arsitek dia harus punya kreativitas. Dia harus menggunakan 1001 cara untuk Pak, jadi menjembatani kesulitan yang ditimbulkan akibat konsultan Feng Shui, gitu kan? Jadi bukan menyalahkan gitu loh. Kebanyakan kan orang menyalahkan. Saya dengan rumahnya ini orangnya dia pakai begitu konsultan Feng Shui datang desain saya awut-awutan, itu dia bilang gitu. Itu. Terima kasih itu Pak. Berpikir negatif. Terima kasih Pak Bun Hong dan Pak Gai ya. Bukannya kita tidak mau melanjutkan, tetapi Ya, karena pertanyaan juga masih sangat banyak ya Pak ya. Keterbatasan waktu kita, juga. Ini juga sudah dikasih sinyal terus oleh sama tim IT. Tim IT Pak. Udah nunjuk-nunjuk jam tangan terus Pak, sampai nggak enak hati. Karena menurutnya Feng Shui-nya udah lewat. Tapi sebetulnya jam bagus sudah lewat, jam topik bagus. ini sangat menarik ya. Pertanyaannya banyak sekali yang masuk dan pesertanya juga cukup lumayan ya. Jadi mungkin di lain kesempatan kita akan mengulang mengenai Feng Shui ya. Tapi khusus mungkin Feng Shui tentang rumah Pak. Nah, kita lebih spesifik ya. Iya, lebih spesifik. Rumah tinggal. Rumah, karena biasanya kalau Feng Shui rumah itu sebetulnya kita juga punya satu arsitek. Arsitek apa sipil ya itu? Kontraktor. Kontraktor sipil mungkin ya, lebih tepatnya sipil. Sipil namanya Pak Teddy Suherlim. Beliau kontraktor, maksudnya kontrak sana kontrak sini. Nah,
Tapi saya tanya sama dia, Pak Teddy, kalau ngebangun rumah sekarang feng shui masih dipakai nggak? Dia jawab, masih. Hampir semua klien dia masih menggunakan feng shui. Iya. Jadi sebetulnya sih aman-aman aja ya. Aman-aman Cuman itu aja. sih ada yang mau pakai, ada yang enggak. Ya. Tinggal dibicarakan saja Ya sebetulnya. silahkan aja itu ya. Jadi masing-masing kepercayaan, yakin terhadap feng shui ya silahkan. Kalau tidak ya tidak ada yang melarang. Sebetulnya juga. ini juga feng shui. Ini sebetulnya Itu feng feng shui. shui itu bukan untuk dipercaya. Feng-nya feng-nya nggak ada. Karena Soalnya dalam kita bentuk ini kan dipercaya, tidak untuk dipercaya. ini Chong Tai Sui. Jadi beda pendapat takutnya saling marah, jadi didinginin pakai air. Nah, siap. Gitu. Baik, Oke. Bapak Ibu dan seluruh partisipan, terima kasih sudah bergabung, juga kepada Pak Gai dan Pak Bunhong. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Ya. Kita akan bikin jadwal baru ya Pak Teddy ya. Kita bikin Juga jadwal kepada lagi. partisipan Ya. terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Semoga acara ini tentunya bermanfaat. Betul? Ya, betul. Yang memberikan pertanyaan tapi belum sempat terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu ada kesempatan lagi, boleh bertanya lagi. Oh ya, Bu Beneta, kita jadi sejak hari ini ya, sama seperti dulu kan, tiap hari Selasa itu Ya. ada webinar. Ya. Ya, kita akan rutin lagi tiap hari Selasa jam 7 ada webinar dengan topik yang berbagai macam yang berkisar dengan kehidupan kita ya. Jadi minggu depan narasumber kita adalah ahli grafologi, dia membaca sifat seseorang itu dari tulisannya dan dia sangat ahli. Dan dia dapat membaca karakter. Dia akan memberitahu cara membaca karakter lawan bicara kita 5 detik pertama 5 ya. detik pertama. Nah, ini menarik sekali. 5 detik Saya pertama. langsung bisa baca, Bapak Preman. Oh. Oke, sekian terima kasih untuk semua pemirsa Satu anggota lagi, itu ya. kalau Bapak Ibu mau beriklan di Zoom juga bisa, di Oh Zoom iya, kita. iya, di Zoom Kita kita buka bisa. layanan iklan Ada juga. layanan iklan, boleh pasang iklan dan tinggal memberikan bahan-bahannya. Nanti setting iklannya Bu Beneta yang akan. Ya, bukan. Enak aja. Oke, ya. Ya. Sekian terima kasih untuk semuanya. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Salam sehat ya, jaga kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, pakai masker. Ya. Nah. Hidup inti.